Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 957. Setiap kali domain dewa berevolusi, sistem dewa utama menurunkan tingkat penurunan senjata dan peralatan. Sekarang game telah mengalami evolusi keempat, bahkan monster elit jarang menjatuhkan senjata dan peralatan perunggu. Seseorang biasanya harus mendapatkan item seperti itu dari bos lapangan atau ruang bawah tanah. Inilah alasan mengapa kelas gaya hidup menjadi populer. Sementara itu, pengembangan kelas lifestyle bertumpu pada berbagai materi. Saat pemain bergerak melalui peta, mereka biasanya memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Namun, mereka tidak hanya melakukannya untuk menghindari penyergapan pemain atau monster, tetapi juga untuk menemukan biji dan tumbuhan. Seorang pemain berkumpul yang akrab dengan lingkungan bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual bahan mentah yang mereka kumpulkan daripada apa yang anggota elit persekutuan dapat peroleh dari melawan monster. Di masa lalu, si Feng sering mendengar tentang mengumpulkan pemain yang mendapatkan senjata dan peralatan yang sangat baik hanya dengan mengumpulkan biji dan tumbuhan. Banyak persekutuan dan firma perdagangan telah menandatangani kontrak dengan pemain pengumpul ahli. Selama para pemain ini memenuhi kuota bulanan mereka, mereka tidak hanya dapat menjual materi mereka dengan harga pasar, tetapi mereka juga akan mendapatkan kredit bonus. Oleh karena itu, untuk pemain di domain God, baik penambangan dan pengumpulan herbal biasanya memiliki level yang sangat tinggi. Jika benar-benar ada fenomena titik di bawah kota ini, mereka hanya perlu pemain yang lebih tinggi dengan keterampilan penambangan tingkat tinggi. Mereka pasti bisa mendapatkan lebih banyak kristal ajaib daripada kota hutan batu. Bagaimanapun, Stone Forest Town hanya mendapatkan kristal ajaib dari perbaikan pemain dan biaya hotel. Kota itu tidak menghasilkan uang sebanyak pemain di pegunungan Stone Claw. Rencana awal saya adalah mendapatkan uang dalam jumlah besar di Dark Arena. Namun, kemampuan Zero Wing telah melampaui ekspektasi saya. Meskipun saya telah mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Super Guild sebelumnya, mereka terlalu kuat, mereka mungkin akan merebut kota dari Raven. Selain itu, bahkan jika kita membentuk kemitraan, dengan selera Super Guild, Raven tidak akan mendapatkan banyak. Meskipun ada beberapa kekuatan selain Super Guild yang bisa kita dekati, kekuatan ini tidak bisa menyediakan koin sebanyak Zero Wing. Bagaimana dengan itu? Dengan bekerja sama dengan Raven, Zero Wing tidak hanya tidak akan kekurangan kristal ajaib, tetapi firma perdagangan cahaya lilin juga akan memiliki banyak biji mana tite. Anda pasti akan mendapatkan lebih dari 100.000 emas. Petik 2. Bloodfang percaya bahwa kondisi yang dia usulkan cukup murah hati. Tidak ada alasan bagi persekutuan pemula seperti Zero Wing untuk menolak tawarannya. Saat ini, Zero Wing tidak memiliki banyak aset di domain God. Namun, sangat sulit untuk berinvestasi di real estate di kerajaan dan kekaisaran lain. Persekutuan lokal telah lama mengklaim tanah yang tersedia. Adapun kota-kota utama kerajaan dan kekaisaran, meskipun beberapa tanah emas masih tersedia, tanpa reputasi yang memadai di kota-kota itu, membeli tanah itu tidak mungkin. Pada saat seseorang dari Zero Wing memperoleh reputasi yang diperlukan, orang lain akan mengklaim tanah itu. Dengan kata lain, Zero Wing seharusnya memiliki banyak uang yang tergeletak sekarang, namun tidak dapat menggunakan koin secara efektif, menghabiskan uang untuk menghasilkan uang. Namun, ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Zero Wing hanyalah guild pemula. Penghasilannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan guild kelas 2 veteran, apalagi guild super pertama atau super guild. Jika Zero Wing terus mempertahankan dananya, pada akhirnya akan terdepresiasi. Ini juga mengapa, meskipun mendapatkan banyak muatan emas, Super Guild hanya memiliki sedikit dana cair. Ini karena Super Guild ini telah lama menginvestasikan uang ke sesuatu yang lebih berharga, terutama berbagai tanah kota dengan potensi tinggi. Jika Zero Wing menginvestasikan kelebihan koinnya ke Raven, itu bisa membegal dua burung dengan satu batu. Guild Leader Bloodfang, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, 100.000 koin emas bukanlah 100.000 koin tembaga. Bahkan Super Guild tidak bisa menyerahkan jumlah yang begitu besar, belum lagi Zero Wing, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Dan lagi, Anda hanya menawarkan 20%. Butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali investasi awal kami. Domain dewa berubah setiap hari. Zero Wing tidak bisa membuat pertaruhan sebesar itu. Mengapa kita tidak mengubah metode kerja sama kita? Petik 2.
Bloodfang menggelengkan kepalanya, menjawab, jika kamu ingin menginvestasikan tenaga kerja, lupakan saja. Pemain saat ini tidak dapat mempertahankan kota ini. Dengan jumlah dan level monster yang menyerang kota ini, kita hanya bisa mengandalkan NPC untuk mempertahankannya. Sebenarnya, kami membutuhkan pasukan kecil. Kami juga perlu membangun susunan magis dan menara pertahanan yang sangat kuat sebelum periode perlindungan 15 hari berakhir, yang semuanya membutuhkan koin dalam jumlah besar. Petik 2. Jika bukan karena kebutuhan uangnya yang mendesak, dia tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Zero Wing sama sekali. Dia lebih suka memiliki keuntungan kota untuk dirinya sendiri. Tidak ada satu kekuatan pun di domain lore yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang, belum lagi item penting seperti kristal ajaib. Seperti yang diharapkan, monster ini pasti tidak biasa. Mendengar kata-kata Bloodfang, si Feng samar-samar bisa melihat alasan sebenarnya kota itu dihancurkan, dan dia tidak bisa membantu sudut bibirnya sembuh. Di masa lalu, kota-kota dengan ladang mineral dan tumbuhan langka di dekatnya sering diganggu oleh monster lokal. Tak perlu dikatakan, kota dengan Manatite akan diserang setiap beberapa hari sekali. Selama tahap awal domain dewa, berbagai persekutuan besar mengalami sakit kepala di kota-kota ini. Bagaimanapun, sebagian besar uang yang diperoleh harus dihabiskan untuk pertahanan kota, dengan beberapa kota membutuhkan investasi tambahan. Seperti yang dikatakan Bloodfang, membangun satu susunan magic pertahanan tingkat 3 untuk mempertahankan kota akan menelan biaya 32.000 emas. Meskipun arai ajaib akan memblokir monster di bawah tingkat 4, level 200, itu membutuhkan banyak mana untuk beroperasi. Adapun menara pertahanan, masing-masing membutuhkan 7.000 emas untuk dibangun. Umumnya, monster akan datang dari segala arah saat menyerang kota. Bahkan jika mereka hanya menempatkan satu menara pertahanan di masing-masing dari 4 poin utama, mereka membutuhkan setidaknya 4 menara pertahanan. Selain itu, peluru artileri turret sangat mahal. Dengan harga pasar, setiap cangkang berharga 5 emas, dengan yang berkualitas lebih tinggi seharga lusinan. Selain itu, satu menara pertahanan di setiap sudut hampir tidak cukup. Mereka membutuhkan setidaknya 2. Dengan ini, total biaya sekitar 88.000 emas. Tidak heran mengapa Bloodfang menginginkan investasi 100.000 emas. Namun, kebijaksanaan pemain tidak terbatas. Di masa lalu, setelah berbagai persekutuan besar bereksperimen berkali-kali, mereka akhirnya menemukan metode untuk tidak hanya menghemat biaya konstruksi yang tinggi, tetapi juga melawan kawanan monster yang menyerang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 958. Jika kamu tidak bisa membuat keputusan sekarang, kamu bisa kembali setelah mendiskusikannya dengan guild leadermu. Namun, saya hanya bisa memberi Anda waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Bloodfang tidak percaya bahwa ada pilihan lain untuk kerja sama. Dia percaya bahwa Zero Wing tidak mampu menyerahkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. 100.000 emas bukanlah jumlah yang kecil. Saya juga tidak percaya Zero Wing dapat mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Anda dapat membayar 40.000 emas di muka dan 60.000 sisanya dalam 5 hari ke depan. Petik 2. Raven saat ini bangkrut. Mereka telah menggunakan hampir semua uang mereka untuk membangun kembali kota dan menyewa penjaga NPC yang diperlukan. Namun, para penjaga NPC ini masih belum mampu melawan semua monster itu. Jika mereka ingin mempertahankan kota, mereka perlu membangun susunan magic pertahanan. Dengan susunan magic dan penjaga NPC, mereka harus bertahan selama periode perlindungan 15 hari. Selama mereka membangun menara pertahanan selama periode perlindungan, mereka dapat mulai menambang Vena Manatite tanpa masalah. Guild Leader Bloodfang, 100.000 emas terlalu banyak. Bahkan Zero Wing tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Si Feng kembali menolak tawaran Bloodfang. Mengapa kita tidak mencoba metode kerjasama yang berbeda? Zero Wing akan bertanggung jawab untuk melindungi kota. Namun, Anda akan membayar kami 30% dari pendapatan Vena. Petik 2. Dia masih membutuhkan dana yang besar untuk membangun kotanya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan Raven koinnya? Selain itu, bahkan tanpa susunan magic pertahanan dan penjaga NPC, itu mungkin untuk mencegah monster menginjak-injak kota. Dia bisa pergi ke Blackwing City dan membeli Monster Repellent Scroll. Monster Repellent Scroll adalah item yang dapat membubarkan monster di area tertentu, mencegah monster dengan kecerdasan rendah agar tidak secara aktif mendekat. Meskipun efeknya hanya sementara, gulungan itu sangat murah. Setiap gulungan hanya berharga 5 emas.
Itu jauh lebih hemat biaya daripada membangun susunan magic pertahanan atau menara pertahanan. Di domain dewa, susunan magic pertahanan dan menara pertahanan terutama digunakan selama serangan monster. Namun, ketika berhadapan dengan pemain, mereka tidak seefektif penjaga NPC, namun harganya jauh lebih mahal. Daripada membuang-buang uang untuk rencana khusus itu, si Feng akan lebih baik menginvestasikan uangnya ke persekutuannya sendiri atau di tempat lain. Umumnya, monster yang menyerang kota dan kota memiliki kecerdasan yang sangat rendah, sehingga gulungan penolak monster dapat mengusir mereka. Sedangkan untuk menggunakan gulungan melawan invasi abis, sangat sedikit monster abisal yang memiliki kecerdasan rendah. Karenanya, gulungan itu tidak akan seefektif itu. Biarkan Zero Wing mempertahankan kota. Bloodfang tidak bisa menahan tawa atas lamaran si Feng. Bukannya aku memandang rendah Zero Wing, melainkan monster-monster ini melebihi level 100. Ada ribuan dari mereka. Dengan kekuatan pemain saat ini, tidak mungkin untuk bertahan dari serangan seperti itu. Dan bahkan jika Anda berhasil, mengapa saya harus memberi Anda 30% untuk mempertahankan kota ketika saya dapat memastikan keamanannya untuk 100.000 emas? Bukankah itu lebih merugikan? Jika ini adalah tawaran Anda, saya lebih suka menghubungi beberapa kekuatan besar lainnya. Saya yakin mereka akan lebih dari bersedia untuk bekerja sama. Zero Wing bukanlah satu-satunya pilihan Bloodfang. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada kekuatan besar yang mampu membeli investasi 100.000 emas. Namun, dia tidak membutuhkan 100.000 emas. Selama dia memiliki 40.000 emas awal, dia dapat membangun hotel dalam jumlah yang cukup selama periode perlindungan 15 hari. Dengan tempat untuk mengisi kembali stamina mereka, bawahannya dapat menambang kristal ajaib secara terus-menerus. Dia bisa mendapatkan cukup uang untuk membangun menara pertahanan yang dibutuhkan sebelum periode perlindungan berakhir. Namun, Raven harus sangat hemat selama periode ini. Jika demikian, saya punya saran lain. Untuk setiap serangan monster Zero Wing berhenti, Raven akan membayar 6.000 kristal ajaib. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Si Feng dengan santai menyarankan. Apakah kamu serius? Bloodfang bertanya dengan heran. Jika mereka menggunakan metode ini, pendapatan kota akan menjadi milik Raven sepenuhnya. Selama mereka bisa memulai operasi penambangan mereka, Raven tidak akan mengalami masalah keuangan. Mereka bisa dengan cepat membangun pertahanan yang kuat. Hanya saja, periode awal akan menjadi yang paling sulit. Dia tidak menyangka si Feng tertarik pada pertukaran seperti itu. Seandainya si Feng menyerahkan 100.000 emas, dia bisa menerima 20% dari pendapatan kota. Seiring waktu berlalu, dia akan menghasilkan jauh lebih dari 100.000 emas, namun untuk keuntungan jangka pendek, dia menyerah pada tambang emas di masa depan. Bloodfang merasa sulit untuk percaya bahwa eselon atas persekutuan besar akan membuat keputusan gegabah. Tentu saja, saya serius. Saya sudah membicarakan hal ini dengan guild leader saya, dan dia telah menyetujuinya. Sekarang, terserah Anda apakah akan menerima kondisi ini atau tidak. Si Feng terkekeh. Baiklah, saya setuju untuk bekerja dengan Zero Wing. Saya hanya berharap Anda tidak menyesali keputusan ini, kata Bloodfang. Bahkan setelah melihat si Feng untuk waktu yang lama, dia tidak memahami pikiran pria itu. Dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Black Flame, pemimpin persekutuan Zero Wing. Satu-satunya alasan dia setuju untuk menawarkan Zero Wing bagian dari kota itu adalah karena dia khawatir persekutuan tidak akan mau membayar untuk uang itu. Zero Wing itu telah menolak saham tersebut, hanya meminta beberapa kristal ajaib, adalah kabar baik bagi Raven. Penggerebekan monster tidak terjadi setiap hari. Umumnya, mereka hanya menyerang 2 malam sekali. Bahkan jika Zero Wing mempertahankan kota dari 10 serangan, dia hanya akan menghabiskan 60.000 kristal ajaib. Ketika pertahanan kota selesai, dia tidak membutuhkan bantuan Zero Wing. Berdasarkan harga pasar saat ini, setiap kristal ajaib bernilai 25 perak. Bahkan jika Zero Wing mempertahankan kota selama 20 hari, dia hanya akan menghabiskan 15.000 emas. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia akan mendapat untung dari perdagangan ini. Setelah itu, si Feng menandatangani kontrak dengan Bloodfang. Selama Zero Wing membantu Raven bertahan dari serangan monster, Raven akan membayar 6.000 kristal ajaib. Selain itu, pembayaran hanya dapat dilakukan dalam kristal ajaib. Jika Raven tidak dapat membayar, ia harus membayar 5 kali lipat nilai kristal ajaib dengan koin atau produk lain. Selain itu, Raven juga harus mengizinkan Zero Wing untuk membangun guild residence di kota sehingga anggota Zero Wing dapat bepergian ke sini dengan mudah.
Tentu saja, jika Zero Wing gagal mempertahankan kota, ia harus membayar Raven biaya rekonstruksi sebesar 30.000 emas. Sangat mungkin serangan berikutnya akan terjadi besok malam, tapi aku tidak bisa memastikannya. Saya harap Anda akan siap sebelum itu. Meskipun Bloodfang telah menandatangani kontrak dengan Si Feng, dia masih khawatir. Bisakah Zero Wing benar-benar bertahan melawan monster sebanyak itu? Yakinlah, setelah kediaman Zero Wing dibangun, Anda tidak perlu khawatir tentang monster, Si Feng menjawab dengan percaya diri. Sekarang setelah mereka menandatangani kontrak, dia dalam suasana hati yang baik. Meskipun tampaknya Raven baru saja mendapatkan bantuan Zero Wing, berurusan dengan kekhawatiran terbesar Guild ke-8, Zero Wing akan memperoleh lebih dari 20% pendapatan kota. Namun, Bloodfang tidak mengetahui hal ini. Meskipun monster repellent scroll sangat nyaman, ia juga memiliki kekurangan yang besar. Gulungan itu hanya bisa mengusir monster, bukan memusnahkan mereka. Saat mereka melarikan diri, pasukan monster akan tumbuh. Ketika pemain berhenti menggunakan monster repellent scroll, serangan selanjutnya akan menjadi intens, bahkan mengerikan. Selama pasukan bertambah 4 atau 5 kali, kota itu akan jatuh bahkan jika mereka memiliki 30 menara.